Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Ilham Safaat, nomor induk mahasiswa 2502 0010 20212. Di sini saya akan mengerjakan soal ujian akhir semester Digital Innovative Entrepreneurship. Hal yang akan saya bawa yaitu analisis bisnis digital Netflix. Untuk pertanyaan pertama, langsung saja yaitu pengertian bisnis digital serta perbedaannya dengan bisnis konvensional. Nah, untuk bisnis digital adalah jenis usaha yang menggunakan teknologi digital seperti internet, perangkat lunak, data analitik, artificial intelligence, dan lainnya. Sebagai inti dari operasional, model bisnis dan cara menciptakan nilai bagi pelanggannya. Sederhananya, bisnis konvensional itu menggunakan toko fisik, sedangkan digital menggunakan platform digital website, aplikasi mobile, dan media sosial. Selanjutnya, perbedaan bisnis digital dan bisnis konvensional. Dari fitur, bisnis konvensional dan bisnis digital sudah berbeda. Kalau bisnis konvensional toko fisik, bisnis digital, website, aplikasi, dan platform lainnya. Begitupun dengan jangkauan pasar, waktu operasional, biaya operasional, kecepatan data, interaksi pelanggan, dan pemasaran. Untuk bisnis digital, semuanya terasa lebih luas dan lebih tinggi, bisa 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tidak ada batasan waktu. Sedangkan konvensional, biasanya mereka memiliki batasan waktu dan memiliki toko fisik. Kecepatan datanya juga cenderung lambat. Untuk interaksi pelanggannya juga biasanya konvensional itu hanya dilakukan secara langsung. Selanjutnya, yaitu jenis bisnis digital, versi digital dari bisnis non-digital, fasilitator digital dari bisnis non-digital, dan bisnis digital hybrid. Di sini yang pertama yaitu versi digital dari bisnis non-digital atau digital native. Jenis ini merujuk pada jenis bisnis yang lahir dan tumbuh secara digital. Karakteristiknya tidak membutuhkan gudang fisik untuk produk dan untuk pengiriman barang fisik dan juga untuk operasional. Contoh layanan streaming, Netflix, Spotify, dan software as service ada Zoom, Adobe Creative Cloud yang menggantikan pembelian software fisik di dalam kotak. Yang kedua yaitu fasilitator digital dari bisnis non-digital. Jenis ini adalah perusahaan teknologi yang menjadi perantara atau alat bantu bagi bisnis konvensional dan digital agar bisa beroperasi lebih efisien dan menjangkau pelanggan secara digital. Karakteristiknya yaitu menghubungkan penjual dan pembeli atau menyediakan infrastruktur digital. Contohnya yaitu Tokopedia, Shopee, Gojek, Grab, Mitrans, PayPal, dan lainnya. Bisnis digital hybrid, click and mortar, ini adalah kombinasi antara bisnis konvensional dan bisnis digital. Perusahaan memiliki toko fisik tetapi juga memaksimalkan dalam penjualan platform digital untuk operasional dan juga pemasarannya. Karakteristiknya, pelanggan bisa merasakan pengalaman belanja fisik lebih menarik, namun juga memiliki kenyamanan saat berbelanja online. Contohnya, supermarket retail besar, Carrefour, Alfamart, Indomart, atau restoran seperti McDonald's, KFC, dan juga perbankan, BCA, Mandiri, BNI, dan lainnya. Nah, untuk di kasus kali ini, saya memilih Netflix sebagai jenis bisnis digital yang akan saya kembangkan. Nah, selanjutnya yaitu bisnis digital Netflix. Versi digital bisnis non-digital atau digital native. Meskipun Netflix memulai sejarahnya sebagai layanan penyewaan DVD fisik melalui pos, mereka berhasil bertransformasi sepenuhnya menjadi raksasa streaming digital. Yang pertama, penjelasan mengapa Netflix dikategorikan dalam jenis bisnis yang saya pilih. Yang pertama, produk murni digital. Yang kedua, model bisnis berlangganan seperti subscription mode yang bisa dilakukan setiap bulan. Yang ketiga, operasional berbasis data atau data driven operation. Personalisasinya yaitu algoritma Netflix menganalisis kebiasaan menonton Anda untuk merekomendasikan film yang paling mungkin kita sukai. Yang kedua itu produksi kontennya. Netflix memproduksi konten asli. Netflix original berdasarkan data populer, bukan sekedar intuisi atau mengcopy dari streamer lainnya. Yang keempat yaitu tidak ada toko fisik. Kita tidak bisa pergi ke toko Netflix untuk membeli film, semuanya sudah diakses melalui situs web atau aplikasi mobile yang terpasang di smart TV, smartphone, atau media digital lainnya.
Selanjutnya yaitu keunggulan bisnis digital Netflix. Yang pertama, pasar tanpa batas atau borderless market. Sebagai bisnis digital, Netflix tidak dibatasi oleh geografis, biaya logistik pengiriman fisik, atau kapasitas toko. Jangkauan Netflix sangatlah luas. Netflix merilis serial baru misalnya Stranger Things. Konten tersebut langsung dapat dinikmati oleh lebih dari 190 negara di dunia secara bersamaan. Keunggulan ini membuat Netflix tidak perlu mendirikan cabang fisik di setiap negara untuk menjual DVD. Mereka hanya membutuhkan infrastruktur server, cloud, atau bandwidth yang besar untuk mendistribusikan data video ke seluruh dunia. Ini mengurangi biaya ekspansi secara drastis. Yang kedua, efisiensi distribusi. Seperti yang saya jelaskan bahwa bisnis konvensional memerlukan biaya distribusi yang begitu besar. Sedangkan keunggulan dari Netflix adalah tidak ada isu untuk stok habis atau keterlambatan pengiriman atau keperluan gudang yang berlebih, sehingga pengalaman pelanggan sama baik di Jakarta maupun di negara lainnya. Yang kedua, personalisasi skala besar. Pasar tanpa batas berarti Netflix melayani jutaan pelanggan dengan secara berbeda. Selanjutnya, potensi penghasilan. Model bisnis digital memungkinkan Netflix memaksimalkan penghasilan dengan biaya marginal, yaitu biaya menambah satu pelanggan baru yang sangat rendah. Yang pertama, skalabilitas yang luar biasa. Dalam analisis ini, bisnis konvensional misalnya bioskop, jika kursi penuh, Anda tidak dapat menambah penonton lagi. Di Netflix, menambah 1 juta pelanggan baru tidak membutuhkan pabrik baru. Keunggulannya, pendapatan dapat tumbuh secara eksponensial. Yang kedua, model langganan berulang. Netflix tidak bergantung pada penjualan satu kali. Mereka mendapatkan pendapatan bulanan yang dapat diprediksi. Keunggulannya memberikan stabilitas arus kas. Selanjutnya, optimalisasi harga dan produk berbasis data. Netflix menggunakan data untuk memahami perilaku pengguna. Keunggulannya, mereka bisa menentukan harga paket langganan yang tepat dan hampir bisa memastikan untuk memberikan rekomendasi yang mereka sukai atau yang pengguna sukai. Transformasi digital Netflix. Transformasi model bisnis DVD ke streaming. Tindakan awalnya Netflix menyewa DVD via pos menggunakan internet hanya untuk pemesanan. Pada tahun 2007, mereka menyadari potensi broadband, internet, dan meluncurkan layanan streaming instan. Ini menghilangkan biaya logistik fisik yang sangat drastis. Yang kedua, migrasi ke cloud computing atau AWS. Netflix memindahkan seluruh pusat datanya ke Amazon Web. Dampaknya memberikan skalabilitas tanpa batas. Selanjutnya yaitu pemanfaatan big data dan algoritma AI. Netflix menggunakan data perilaku pengguna, apa yang ditonton, kapan dijeda, dan kapan berhenti. Dampaknya meningkatkan retensi pelanggan karena bisa menyesuaikan dengan preferensi mereka. Usulan pengembangan bisnis digital untuk Netflix. Yang pertama yaitu integrasi teknologi imersif, yaitu mengembangkan fitur VR Cinema sehingga pelanggan dapat menonton film seolah-olah berada di bioskop. Yang kedua, ekspansi ekosistem gaming yang lebih dalam. Tidak hanya game mobile ringan, Netflix juga dapat mengembangkan cloud gaming berkecepatan tinggi yang terintegrasi langsung ke dalam aplikasi Netflix. Yang ketiga yaitu social viewing dan interaktivitas, mengembangkan fitur watch party yang lebih canggih dengan integrasi audio dan video chat real time dan fitur voting dalam film interaktif. Yang ketiga yaitu optimalisasi iklan berbasis AI. Menggunakan AI untuk menayangkan iklan yang tidak mengganggu. Tujuannya memaksimalkan pendapatan dari segmen pengguna. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.